SMK Negeri 1 Sri Kuala Lobam merupakan salah satu satuan pendidikan formal kejuruan Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Ya, tetap semangat ya di siang hari ini. Ya. Baik, pada kesempatan ini, sebelum memulai pembelajaran, diminta Derici sebagai selaku ketua kelas untuk memimpin kawan-kawannya untuk melaksanakan atau mungkin berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silakan Derici. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, bagaimana pengemasan ikan itu? Nanti Ibu akan menampilkan ada sedikit video yang perlu Ananda tonton hari ini, sehingga Ananda paham bagaimana cara mengemas ikan ya. Baik. Untuk bahan ajarnya, Ibu sudah kirim melalui Google Classroom. Ananda bisa buka dan baca-baca sekilas ya, tentang bahan ajar yang akan kita pelajari saat ini. Ya, keterkaitannya mata pelajaran ini dengan mata pelajaran sebelumnya ya tentu ada. Ya, karena setiap mata pelajaran produktif agribisnis perikanan itu saling terkait. Ya, Ibu sudah memberikan gambaran apa manfaatnya bagi kita semua. Ya, manfaatnya nanti setelah Ananda menjadi mungkin pembudidaya ikan, Ananda bisa tahu bagaimana cara mengemas ikan yang baik. Untuk absensi, ya ini ada Yuri di sini ya, ada Irma, Derici, Rita, ini Hardi ya, dan Suci. Baik, kita mulai pembelajaran. Ibu akan menampilkan sedikit PowerPoint-nya ya. Nah, ini Ibu akan menampilkan video ya tentang ini ya pengemasan ikan. Kegiatan penanganan ikan pasca panen sebaiknya dilakukan secara baik dan benar agar kualitas tetap terjaga atau distribusi. Cara pengemasan atau packing harus disesuaikan dengan jarak lokasi usaha ke konsumen. Hal yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan keawetan ikan agar sampai ke tangan konsumen dalam keadaan aman dan baik. Cara pengemasan atau packing yang dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Setelah itu, masukkan selang oksigen ke dalam kantong plastik. Hilangkan udara di dalam kantong dengan cara menekan kantong plastik ke permukaan air. Selanjutnya, ikat kantong plastik dengan karet yang sudah disiapkan. Cara pengikatan kantong plastik adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ikan sudah bisa didistribusikan ke konsumen. Silakan, Derici, silakan dijawab Derici. Siap ya, Bu. Tujuan pengemasan ikan antara lain menjamin produk akan terjamin dari segi mutu dan kualitas. Faktor pengaman yaitu melindungi produk terhadap kemungkinan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan pada bibit ikan, dan faktor memudahkan distribusi ke pabrik untuk diolah sehingga dapat memberikan keamanan pada produk yang diberikan. Itu aja, Bu. Bagus sekali ya Derici. Ya, jawabannya ya cukupkan. Yang kedua, apa guna oksigen dalam pengemasan ikan? Akan ada Irma, apa kegunaan dari oksigen dalam pengemasan ikan? Dalam pengemasan ikan, kegunaan oksigen untuk ikan supaya bertahan lama dalam pengangkutan. Ikan bertahan lama dalam proses pengangkutan. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan teknik pengemasan atau packing ikan, melakukan pengemasan atau packing ikan. Ya, jadi ada dua.
menerapkan dan melakukan. Untuk tujuan pembelajaran, Ibu harap Ananda bisa memperjelas. Nah, di sini ada yang namanya teknik pembiusan ikan hidup yang dilakukan sebelum pengemasan. Ya. Selanjutnya juga Ananda bisa menyimpulkan macam-macam teknik pengemasan atau packing komoditas perikanan. Ananda juga dapat menentukan, untuk keterampilannya dapat menentukan teknik pembiusan pada komoditas perikanan. Peserta didik dapat mengkreasikan atau P5 pengemasan atau packing komoditas perikanan. Baik Ananda, nah ini ada beberapa terkait merancang langkah-langkah dalam kegiatan memperjelas teknik pengemasan komoditas perikanan. Selanjutnya, Ananda juga bisa menguraikan langkah-langkah teknik pengemasan komoditas perikanan, bisa menyimpulkan ya, teknik pengemasan atau packing, bisa menyusun laporan atau diskusi terkait tentang teknik pengemasan, bisa mempresentasikan diskusi terkait langkah-langkah teknik pengemasan komoditas perikanan. LKPD-nya silakan Ananda kerjakan berhubung ini daring, ini bisa juga dilakukan secara berkelompok ya. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan mengenai teknik pengemasan ikan, yaitu teknik pembiusan. Ya. Selanjutnya pengemasan benih ikan secara tertutup, pengemasan benih ikan secara terbuka, padatan ikan, ada pengemasan atau packing. Ya. Apakah Ananda bisa menguraikan alat dan bahan setelah Ananda menyaksikan, anak-anak Ibu bisa menyaksikan tadi ya videonya. Silakan Yurida, tolong dijawab Yurida. Plastik, Bu, kantong plastik. Plastik. Betul sekali ya. Selain plastik, kira-kira apa lagi yang digunakan dalam video tadi? Oksigen, Bu. Oksigen ya. Airnya ya itu diperlukan. Kantong plastik, karet gelang ya, styrofoam ya, itu macam teknik pengemasan tadi ada dua. Ada pengemasan secara terbuka, ada pengemasan secara tertutup. Untuk kita menggunakan kantong plastik. Untuk kantong plastik itu rangkap dua, ya, diikat di bagian bawahnya, dilapis dua, lalu baru diisi air bersih, ya seperti tadi yang dalam video tadi. Pertama Derici dengan Ade Irma. Yang kelompok kedua Hardi. Siapa lagi namanya tadi Ibu lupa? Yurida. Siapa lagi nak? Suci, Bu. Oh Suci. Derici. Jadi untuk permasalahannya Pak Budi ini Bu, Pak Andi, Ya. karena waktu pengemasan ikannya stres itu Bu, bisa diinikan dulu apa namanya, ikannya dikeluarkan, direndam di air garam Bu untuk menghilangkan stres. Terus bisa juga merendam di larutan garam, terus memberikan obat sesuai, misalnya sesuai kebutuhan ikannya Bu. Terus meningkatkan kadar oksigennya Bu. Baik, terima kasih Derici atas jawabannya ya, cukup bagus ya. Suci silakan. Mengganti airnya, Bu. Ganti Mengganti airnya. Ya, Bu. Menyuntik dengan teramisin untuk mengurangi risiko stres, Bu. Untuk mengurangi risiko stres. Ya, terima kasih ya jawabannya Suci. Ya, terima kasih atas jawabannya ya masing-masing kelompok. Nah, Ibu sangat bangga sekali ya. Nanda sudah bisa menjawab, sudah bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Andi. Sekarang Ibu ingin menanyakan kira-kira wadah yang mana yang digunakan untuk pengemasan secara terbuka dan wadah yang mana digunakan untuk pengemasan secara tertutup. Ya? Nah, drum dan filter ini untuk pengemasan secara terbuka atau secara tertutup, nah? Terbuka, Bu. Nah, ya. Nah, ini untuk pengemasan secara tertutup yang mana? Plastik, Bu. Kantong plastik Bu. Nah, bagus sekali ya, Ananda sudah bisa menentukan ya, memilah kira-kira wadah apa yang digunakan dalam kegiatan pengemasan ikan. Ya, nah, Ibu cukup bangga ya, Ananda bisa memahami materi hari ini, sudah bisa membedakan mana yang wadah yang digunakan untuk kegiatan pengemasan secara terbuka dan mana yang bisa digunakan untuk pengemasan secara tertutup. Selanjutnya ini pengemasan secara tertutup. Nah, ini silakan dikerjakan di buka LKPD-nya di Google Classroom, ya, itu dikerjakan secara berkelompok. Ya, nah, bisa paham dan juga bisa dibaca sumber-sumber ya dari bahan ajar dari internet ya.
Anda bisa buka-buka, pelajari ya, atau mungkin buku yang berkaitan dengan materi ini di YouTube pun bisa ya. Itu banyak sekali yang bisa video-video yang bisa Anda saksikan, ada dibentuk. Ya, silakan Ananda membuat satu pertanyaan masing-masing kelompok. Pertanyaannya, Bu, faktor apa yang mempengaruhi pengemasan benih ikan? Mempengaruhi pengemasan benih ikan itu salah satunya ukuran benihnya, Bu, jenis ikan, lama pengiriman, dan sistem mengangkut ikan. Oh ya. Ya. Bagaimana Ada Irma jawaban dari Suci? Saya, Bu. Ya, silakan Yudi. Ciri-ciri ikan yang sakit, Bu. Warna tubuh ikan berubah. Ikan menjadi gelisah dan lemah, Bu. Warna tubuh. Silakan dari Ci. Kita bahas Kan- dalam sesi ini. Kan gini Bu, proses pengemasan ikan metode tertutup kan dipengaruhi suhu kan Bu. Ya, benar. Nah, kalau suhunya tinggi itu Bu, mengakibatkan ikan menjadi apa Bu? Dengan suhu tinggi itu menyebabkan ikan menjadi apa tadi? Stres. Kalau suhunya rendah Bu, Nah, suhu rendah itu justru bagus. Itu akan mengakibatkan ya seperti yang tadi ada kaitan ini, mungkin bagian transportasinya nanti instruksikan kepada Ananda untuk bisa menyimpulkan apa yang materi yang pada saat ini kita pelajari. Silakan dari C. ya. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu berikan yaitu bahwa proses pengemasan pada ikan itu terdapat dua, yaitu teknik metode tertutup dan terbuka. Dan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari kedua metode pengemasan yang dilakukan. Itu aja, Bu. Ananda bisa mencari sumber-sumber yang lain ya, referensi yang lain. Anda bisa memanfaatkan teknologi sekarang ya, bisa mencari-cari di pustaka buku yang berkaitan dengan teknik pengemasan. Tesnya Ibu akan kirim ya melalui Google ini ya, Google Classroom ya. Ibu sarankan tetap menjaga kesehatan, tetap semangat ya dalam belajar. Besok menghadapi ujian, jaga kesehatannya. Apalagi ini masa pandemi, jangan mengurangilah aktivitas di luar rumah ya. Cukup sekian ya, terima kasih. Ketua kelas Derici, silakan berdoa dulu untuk pelajaran hari ini. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.